Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang terhormat dan yang saya hormati, yang mulia dan kami muliakan, wabil khusus para sesepuh Masjid Al-Ikhlas, dan juga bil khusus para seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas, juga para tokoh masyarakat, dan tentunya seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan kita sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelumnya marilah kita baca surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk kita, keluarga kita, para jemaah kita yang saat ini mungkin yang sedang susah, mudah-mudahan lekas diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan kesusahannya. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya segera dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat Rasulullah bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang dirahmati Al-Quran, ayat yang ke-28. Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Terima kasih. Surat Al-Rahman ayat yang ke-28. Allah firmankan yang artinya orang-orang yang beriman tatma'innu, menjadi tenang qulubuhum, hati mereka. Jadi orang yang beriman itu hati mereka akan menjadi tenang di zikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Di dalam ayat ini Allah firmankan dimulai dengan alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman tiada lain adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya tidak hanya itu. Selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga harus kita beriman terhadap segala yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menyebutkan beriman kepada Allah, juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah juga, karena malaikat itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan tugas malaikat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus imani, kita harus yakini. Juga beriman kepada, selain itu juga beriman kepada
kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman juga kepada Rasul-Rasul Allah, karena Rasul itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu juga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga mengimani. Itu juga yang keenam, beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kita harus meyakininya bahwa Allah berkuasa, yaitu menetapkan segala sesuatu terhadap semua makhluknya ini. Itulah yang disebut amal dari beriman. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatma'innu qulubuhum, tatma'innu menjadi tenang, qulubuhum, hati mereka. Hatinya orang yang beriman itu senantiasa tenang. Lalu apa itu sebetulnya makna tenang itu apa itu? Tatma'innu, tenang. Artinya tenang apa tenang? Tenang itu artinya apa itu? Hilangnya kegelisahan. Jadi kalau hilang kegelisahan, tenang. Apa lagi? Hilangnya ketakutan, tenang. Hilangnya kekhawatiran, namanya tenang. Lalu apa sebetulnya itu yang membuat orang itu gelisah? Apa sebenarnya yang membuat orang itu ketakutan, kekhawatiran? Tiada lain yang membuat orang itu gelisah, takut, khawatir adalah hawa nafsu yang ada di dalam hati setiap orang. Kenapa saya sebutkan hawa nafsu? Karena hawa nafsu itu tidak suka terhadap perkara-perkara yang buruk. Maka tidak suka terhadap perkara-perkara yang buruk, itulah maknanya takut. Takut ada sesuatu yang buruk. Takut apa kita? Takut miskin, takut sakit. Ada orang yang tidak takut sakit, takut kita. Miskin juga kita tidak mau. Takut sakit, siapa orang yang mau sakit? Maka terhadap sesuatu yang perkara yang buruk dan buruk menurut kita itu sakit, kita tidak suka. Tidak suka terhadap perkara yang buruk termasuk sakit, apalagi kecelakaan. Apapun perkara-perkara yang buruk itu semuanya sebetulnya apa? Ditakuti oleh manusia. Siapa yang tidak takut perkara yang buruk? Semua kita takut gitu. Nah, kita semua takut terhadap segala perkara-perkara yang buruk. Sedangkan semua perilaku manusia itu sebetulnya apa? Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang baik, ada yang buruk. Bisa jadi sakit datangnya dari mana? Dari Allah. Sehat atau dari dokter katanya? Enggak, sehat juga dari Allah. Maka kenapa kalau disebutkan dari orang-orang yang beriman, kok hati mereka senantiasa menjadi tenang, dizikirlah dengan mengingat Allah? Karena orang yang beriman meyakini bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa. Allah lah yang menetapkan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia ini. Namanya apa? Qadha-nya Allah. Semua yang terjadi kepada diri manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha bijaksana. Kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah itu maha bijaksana, maka segala ketetapan Allah itu pasti ada kebaikannya. Yang ngomong gak baik itu kan kita aja sendiri. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah pasti ada kebaikannya, karena Allah itu maha bijaksana. Makanya orang yang sakit kok sabar,
Wah, balasannya ini bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang yang sabar, sakit sabar ya, nah, balasannya bighairi hisab, tidak terhitung. Saking besarnya balasan orang-orang yang sabar. Tapi kan manusia maunya apa? Maunya sehat terus. Maka kalau kita menyadari bahwa sakit itu juga dari Allah, yang menyembuhkan itu juga Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maridtu fa huwa yashfi, dan apabila aku sakit, surat Asy-Syu'ara itu ayat 88-89. Apabila aku sakit maka apa? Allah lah yang menyembuhkan. Berarti apa? Sakit ini juga berasal dari Allah. Yang menyembuhkan juga Allah. Gak ada ceritanya orang itu kalau sudah kaya gak bisa sakit, kan gak ada juga. Apa terus yang miskin terus gak sakit, miskin yang sakit juga ada juga. Kaya sudah sakit ada, miskin sakit ada, yang sudah tua sakit ada, muda sakit juga ada, yang masih anak-anak pun sakit juga ada. Yang masih di dalam kandungan ada yang oh dokter ini janinnya kurang sehat ini. Berarti apa? Memang sakit itu juga kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman itu senantiasa tenang, memang semuanya itu dari Allah. Makanya ayatnya sebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati mereka senantiasa menjadi tenang karena apa? Mengingat Allah. Ya. Walaupun kita nggak senang terhadap keburukan kita nggak mau, apapun itu keburukan itu manusia nggak mau. Padahal semua yang terjadi dalam diri manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kita pernah membahas tentang masalahnya itu ujian. Memang ujian itu ada dua lagi. Kalau hidup kita di dunia ini ujian ada dua lagi. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-30 itu. Kita hafal yang lalu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa, semuanya pasti akan merasakan mati. Namun sebelum kita mati, Allah uji kita dulu. Allah menguji kalian bisyarri, dengan keburukan. Keburukan tadi maknanya tadi. Keburukan adalah perkara yang tidak kita sukai. Itulah sesuatu yang buruk, sesuatu yang buruk, yang menakutkan, yang menggelisahkan, yang mengkhawatirkan. Pasti kita tidak suka sesuatu yang buruk. Wal khairi, yang baik-baik kita juga suka, Jadi kita suka yang baik-baik. Sedangkan yang buruk, yang baik tadi semua berasal dari Allah. Wa ilaina turja'un, kepada kami kalian kembali. Diuji yang baik kita senantiasa ingat kepada Allah, diuji yang buruk juga disuruh ingat kepada Allah. Fi kulli hinin wa waqtin, di dalam setiap keadaan, setiap waktu kita disuruhnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik alhamdulillah, tidak baik seorang astagfirullah. Dikasih sakit oleh Allah, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, maksudnya masih berkah ini kaki. Alhamdulillah ini kaki masih berkah, daripada ya Allah maksudnya sakitnya. Tambah sakit itu kalau ngomong seperti itu. Tapi kalau ngomong alhamdulillah, terlihat bahwa dia apa? Dia ridho yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia nyesel terus, ya Allah sakitnya Pak, saya merasakan, berarti kurang itu. Tapi alhamdulillah ini masih berkah kaki. Alhamdulillah, karena kembali tadi bahwa segala sesuatu sebetulnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan hati orang yang beriman tenang seperti itu. Jadi makanya disebutkan bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Jadi Allah itu yang maha kuasa, segala-galanya maha kuasa, maha. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau
yang maha segala-galanya. Kalau engkau mau ya Allah, walaupun saya itu ada berada di dalam perutnya ikan, Zulmati berada di dalam kegelapan, kegelapan karena berada di dalam perutnya ikan, karena di waktu malam dan berada di dalam lautan bilang-bilang. Kalau engkau mau punya kehendak ingin menyelamatkan, pasti Allah Maha Kuasa. Maka yang disebut apa? Subhanak, Maha suci engkau ya Allah. Engkau jauh daripada sifat kekurangan. Jadi maknanya Maha suci Allah jauh daripada sifat kurang. Yang kurang itu manusia, ini punya sifat kurang itu manusia. Makanya doa Nabi Yunus alaihissalam, surat Al-Anbiya ini, la ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maka dengan sabab tasbih inilah sebetulnya, karena Nabi Yunus meyakini bahwa Allah itu maha kuasa. Jadi kalau berkehendak Allah maha kuasa, maka dengan tasbihnya itulah Nabi Yunus alaihissalam lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan yang berada di tengah lautan, di dalam lautan, lalu menepilah dan dibuntahkannya Nabi Yunus alaihissalam. Maka itu terusannya ayat itu, tafsirannya yaitu di dalam surat As-Saffat, yang kita baca dalam sholat tadi. Nah, itu tapi ayatnya yang agak mau akhir, ayat 143, 144. Falaula kana minal musabbihin la bisa fi badnihi ila yaumi yub'atsun. Maka disebabkan karena minal musabbihin, Nabi Yunus termasuk orang yang senang mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Tasbih kepada berzikir. La bisa fi badnihi. Maka kalau seumpama ini Yunus ini tidak mau bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, la bisa fibat, maka tetap akan kami tetapkan berada di dalam perutnya ikan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Itu kenapa? Keajaiban tasbih. Kalau kita itu meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, maka insya Allah senantiasa kita tenang mengingat Allah dan tenang. Itulah makna dzikrillah, mengingat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hati mereka akan senantiasa tenang, gembira, bahagia, sejuk hatinya. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Jadi mengingat Allah, mengingat sifat-sifatnya Allah tadi, maha kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketahuilah dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Itu makna yang pertama. Apa makna yang kedua? Bizikrillah. Bizikrillah juga mempunyai makna mengingat Allah tadi, dengan mengingat kekuasaannya Allah Ta'ala. Yang kedua, bizikrillah itu mempunyai makna yaitu membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu juga disebut dengan al-dzikr. Karena ini ada kaitannya kita dengan bulan Ramadan, ya kita semangat baca Al-Quran. Jadi Al-Quran juga disebut dengan al-dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Surat Al-Hijr surat berapa? 15. Surat ke-15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikr. Al-dzikr artinya Al-Quran. Al-dzikr artinya Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, kami pula yang memeliharanya, kami pula yang menjaganya. Allah menurunkan al-dzikr, maka al-dzikr juga mempunyai makna Al-Quran. Karena coba ayat dari kalau diterjemahkan, orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang
Ya, dengan apa? Zikrullah, dengan membaca Al-Quran. Maka ahli tafsir menyebutkan zikrullah termasuk apa? Membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran akan memberikan ketenangan di dalam hati. Namun tadi itu kita harus punya alat agar hati kita bisa menjadi tenang tadi. Alatnya apa itu? Alatnya kita beragama, agama kita bisa menjadi tenang. Ibu bapak ibadah bisa tenang. Merasa bahkan tidak hanya tenang, ibadahnya nikmat. Puasanya jadi nikmat. Oh, kalau ngomong puasa nikmatnya puasa di mana? Haus, lapar. Apalagi kalau kerjanya kerja keras siap hari puasa panas malam, ya Allah, nikmatnya di mana? Kan nggak ada nikmatnya itu. Kalau orang yang nggak punya alat untuk menikmatinya nggak bisa ngomong nikmat kan. Tapi kalau kita punya alat untuk menikmati, apa ini alat untuk menikmati agama kita itu? Disebutkan dalam Al-Quran, agama itu nikmat. Ayat yang terakhir turun itu, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah aku sempurnakan agamamu sebagai nikmatku. Nikmat itu agama itu. Lalu apa sekarang itu? Alat untuk menikmati agama itu. Ya ibu, bapak sholatnya nikmat, puasanya nikmat, baca Al-Qurannya itu nikmat. Alat untuk menikmatinya adalah iman. Kalau nggak punya iman, mana ada orang ngomong nikmat? Orang haji itu ngomong nikmatnya sholat di sana. Kalau kita ngomong nikmatnya gimana? Nikmat sholatnya di sedesa akhir gitu. Tapi dia bisa ngomong nikmat karena tadi ada iman di dalam hatinya, ada janji-janji Allah. Kamu sholat sekali di Masjidil Haram ini sama dengan apa? 100.000 sholat di masjid yang lain. Makanya apa? Dia tenang, nikmat dia. Walaupun kadang ada yang kepala diinjek juga, ngomong nikmat itu. Karena apa? Ada alat untuk menikmati. Dia punya alat untuk menikmati. Nah, ibu bapak kenapa duduk nyanteng? Nggak tahu nganternya ngantuk apa negara nggak tahu. Merasa nikmat ini. Oh nikmat. Ada nikmat apa? Kaitannya dengan iman. Kalau kita sudah ngomong iman, ada rasa nikmat. Tapi kalau kita ngomongnya hawa nafsu, nikmatnya apa ini? Bagi-bagi seperti ini kalau ngomong hawa nafsu. Tapi kalau yang ngomong iman, nikmat. Maka alat untuk menikmati di dalam agama kita semuanya apa? Iman. Makanya disebutkan ayat tadi, alladzina amanu. Berarti apa? Yang bisa hatinya itu jadi tenang mengingat Allah, termasuk mengingat dengan sifat-sifatnya Allah, kekuasaannya Allah, termasuk kita senang, tenang, hatinya sejuk di dalam hatinya membaca Al-Quran, karena di dalam dirinya, di dalam hatinya itu ada iman. Ini luar biasa kita itu setiap kali saya sebutkan senantiasa menambah keimanan kita dengan ilmu pengetahuan, ilmu dengan ilmu tambah iman. Seperti ini biar apa? Tambah nikmat kita dalam beragama. Jadi zikrullah juga mempunyai makna adalah membaca Al-Quran. Orang-orang yang beriman hati mereka akan menjadi tenang dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran. Kenapa itu Al-Quran ini bisa menjadi tenang kita kalau baca Al-Quran? Karena Al-Quran yang kita baca itu sebetulnya di situ kan mengandung petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk. Ayatnya kan kita baca dalam Al-Quran banyak ya. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk banyak. Di antara surat Al-Isra, Allah firmankan surat Al-Isra ayat yang ke-9. Oh sama ya. Jadi surat Al-Hujurat ayat yang ke-9 juga kaitannya dengan Al-Quran. Nah, sekarang surat Al-Isra ayat 9, Al-Hijr ayat 9, sekarang surat Al-Isra ayat yang ke-9. Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini Al-Qur'an ya, Al-Qur'an yang kita baca itu. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi, memberikan petunjuk, menunjuki kita. Lillati hiya aqwam, yaitu kepada jalan-jalan yang aqwam, jalan yang lurus, jalan yang benar. Orang yang beriman gak pernah ragu dengan Al-Quran. Satu huruf pun gak ragu. Jadi Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang paling benar. Kalau kita ada petunjuknya itu kita yakini kebenaran dan memang benar, gak mungkin salah kalau petunjuknya Allah. Kira-kira kalau kita melakukan suatu perjalanan, kita tahu petunjuknya jalan, nah, terus kita yakin kebenaran jalan ini, dan memang itu benar jalannya. Di dalam perjalanan kita pasti tenang gitu. Wah, kenapa Pak? Kita tahu petunjuknya, terus kita ikuti petunjuknya, pasti tenang kita dalam perjalanan. Tapi kalau kita dalam suatu perjalanan, sudah perjalanan jauh, kita nggak tahu ini jalannya ini kemana ini, nggak tahu petunjuknya, ke kiri atau ke kanan, belok kiri atau belok kanan, pasti apa? Gelisah gitu. Susah, jangan-jangan nanti kita tersesat. Tapi kalau kita tahu petunjuknya dari, oh ini sebentar lagi kita nyampe ini, yakin dengan petunjuknya. Sama juga dengan kita ini, perjalanan kita ini adalah perjalanan yang lama, yang jauh. Kita semua mau menuju kemana? Oh, kita menuju akhirat. Kita menempuh jalan menuju untuk akhirat. Kita petunjuknya paham, oh ini petunjuknya, dan kita ikuti petunjuk tadi, maka kita senantiasa tenang. Karena ikut petunjuk kita. Makanya Al-Quran itu bisa menjadi tenang. Kita yang membaca, tentunya membaca, isinya diamalkan, tenang kita, karena kita ikuti petunjuk yahdi lillati hiya aqwam. Selain itu Allah teruskan tadi, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat, memberikan berita gembira, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa itu? Yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Annalahum ajran kabira, mereka akan memperoleh balasan pahala yang lebih besar. Ajran kabira, pahalanya lebih besar. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Makanya kita tenang hidup seperti ini. Ibu bapak ibadah tenang, haji umroh tenang, senang gembira. Karena apa tadi? Ada yang dijanjikan oleh Allah. Kita tenang gembira. Jadi Allah pasti benar itu. Makanya Al-Quran sebagai petunjuk, sehingga siapapun yang di dalam hidupnya ini dapat petunjuk pasti senang, dia bahagia. Tapi kalau petunjuknya hilang, susah kita sedih hidup ini. Maka jangan sampai kita jauh-jauh daripada petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi tenang. Jadi makna yang kedua, dzikrillah maknanya adalah orang itu akan menjadi tenang apabila dia beriman dan mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan membaca Al-Quran. Maka kalau ayatnya banyak, Al-Quran termasuk sebagai apa? Mau'izah,
sebagai syifa, Al-Quran sebagai rahmat, Al-Quran sebagai hudan. Untuk siapa? Lil mukminin juga ayatnya. Ini kita baca di surat Yunus. Surat Yunus itu surat yang ke-10 ya. Surat yang ke-10 ayat yang ke-57. Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum." Sungguh baik sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian. Telah datang berarti dulunya jauh. Telah datang berarti dekat, sudah dekat. Mana ada orang yang tahu Al-Quran? Banyak Al-Quran kita bisa. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun mir rabbikum. Mau'izahnya dari Tuhan. Mau'izah yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman pasti yakin, percaya. Mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Obat untuk dada kita, hati kita. Jika kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ini sifat sombong nggak boleh, sifat dengki nggak boleh, memutuskan silaturahmi tidak boleh. Oh ini yang halal kita ikuti, yang haram kita jauhi, yang baik kita senantiasa kerjakan, yang buruk kita tinggalkan. Pasti hidup tenang itu. Itulah Al-Quran. Al-Quran maka sebagai syifa'ul lima fis sudur, rahmat, sebagai rahmat, kasih sayang Allah, sayangnya Allah kepada kita. Allah berikan petunjuk jalan. Coba kalau Allah nggak kasih petunjuk jalan kita melakukan suatu perjalanan yang jauh, nggak dikasih petunjuk, suruh nyari jalan sendiri-sendiri, repot ya. Tapi alhamdulillah melalui Rasulullah ya, kita mendapatkan petunjuk berupa Al-Quranul Karim. Sehingga jalan kita mudah, kita ingin berbuat baiknya jalannya, tahu kita semuanya. Cuma kadang-kadang mau nggak mengajarkan, mau nggak mengikuti kebaikan, tahu ini yang baik, ini yang buruk. Insya Allah kita semua tahu. Jadi Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Maka orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran tentunya akan menjadi tenang. Lalu ada orang yang mau Pak Sufyan, saya sudah baca Al-Quran setiap hari, tapi hati kita saya juga pernah tenang. Tetap aja gelisah. Ada yang seperti itu. Saya itu setiap bulan khatam sekali, tapi gelisah terus ya. Makanya kita harus meyakini bahwa Al-Quran tadi adalah kebenaran wahyu Allah yang itu pun pernah dibacakan pada waktu Rasulullah bersama dengan sahabat. Kalau kita meyakini seperti ini Al-Quran itu sama ini yang dibaca Rasulullah kepada sahabat yang kita baca ini, insya Allah kita baca Al-Quran jadi tenang. Oh di dalam Al-Quran ini kalau kita membaca ini satu huruf pahalanya 10, satu huruf man qara'a harfan fi kitabillahi falahu asyru amsalih. Kalau satu huruf pahalanya 10. Akhirnya apa? Baca satu halaman itu alhamdulillah. Untuk berapa huruf baca satu halaman? Enggak bisa hitung ya? Enggak bisa hitung. Fatihah ada berapa huruf Fatihah saja. Sedangkan kita setiap hari baca Fatihah, sholat baca Fatihah, Allah. Kalau kita meyakini seperti itu, tenang hati kita. Walaupun saya nggak tahu artinya. Nah, orang yang haji itu memang semuanya tahu itu yang dibaca oleh imamnya itu kalau sholat. Kan semuanya nggak ada yang tahu. Ada yang haji itu haji gitu aja. Belum ngerti apa-apa. Banyak orang tuh yang cerita sama saya, Pak Sofyan, saya itu dulu Islam KTP, nggak bisa baca Quran, tapi sekarang saya bisa, alhamdulillah. Waktu saya haji, Rabbana Atina saya tidak tahu, nggak bisa itu niruin itu nggak bisa. Rabbana Atina, saya bilang memang haji itu diem aja, Allah sah. Karena ada namanya ibadah napak tilas. Haji kan napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak itu. Ya. Makanya kalau orang haji sibuk dengan doa yang digantung di lehernya itu, kadang-kadang berdoa kemana-mana itu yang enak apa? Ikuti aja lah itu.
imamnya itu, yang bimbing ikut dia selesai itu. Tapi kalau kita bisa baca itu dia, oh ini dukun Yamani, ya ini Ijir Ismail, ini Hajar Aswad, ada doa-doanya itu. Oh, ya. Tapi tidak semuanya bisa seperti itu. Yang tadi kalau sudah Islam KTP tadi itu, oh sholat belajar. Tapi buktinya apa? Setelah beliau haji, belajar haji, jadi bisa baca Quran. Saya sebutkan haji ibu mabrur. Wah itu mabrur. Daripada di sana Haji Hajar Aswad setiap hari pulang sholatnya lupa. Bukan mabrur, cuma mabrur doang ya. Yang mabrur itu yang bagaimana? Yang bertambah, tambah baik. Kalau ibu bapak semua dulu nggak bisa baca Quran, nggak apa-apa, yang boleh sekarang bisa. Hidup itu seperti itu. Nah, dulu Abu Bakar juga nggak bisa baca Quran. Bahkan Rasulullah juga nggak bisa juga. Namun Allah lah yang memberikan bisa kepada Rasulullah. Umar juga sama. Nah itulah. Maka dari itu membaca Al-Quran, kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah setiap hurufnya itu adalah memiliki pahala. Maka hati kita tenang membaca Al-Quran, tenang. Terus di dalam ayat tadi juga menarik sebenarnya. Jadi kalau kita kembali ayat tadi surat Al-Baqarah ayat yang kedua apa tadi? Kata tatma'innu itu terulang 2 kali. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu 2 kali. Oh, kalau disebutkan 2 kali ini berarti apa ini? Kita disuruh memperhatikan itu. Pengen tenang kalian, pengen tenang. Itu kan. Pengen tenang, tatma'innu. Pengen tenang kalian, fi'il mudhari'. Yang bermakna terus-menerus tatma'innu. Berarti apa? Kalau pengen tenang, ingatlah Allah. Bisa mengingat sifat-sifatnya tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus kita paham tadi. Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu jauh daripada sifat Tuhan. Tidak seperti ini kita memahami seperti walaupun mungkin ibu bapak ada mungkin apa kegelisahan yang dialaminya. Ini adalah Allah itu mempunyai sifat suci, tidak ada kekurangan. Subhanallah, tenang kita. Subhanallah, tenang hati. Maka kata tatma'in diulang 2 kali menunjukkan apa ini? Ingatlah kepada Allah itu tenang. Malah diteruskan ayat tadi, Allah ketahuilah. Jadi kalau ketahuilah maksudnya apa? Jangan sampai bapak itu nggak tahu. Kan begitu. Allah ketahuilah berarti jangan sampai tidak tahu. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka tatma'innu diulangi 2 kali. Ditambah lagi Allah ketahui. Jadi jangan sampai kita tidak tahu. Dari itu mudah-mudahan jika kita memahami 1 ayat belum Rasulullah sebetulnya ayat 1 lagi menyempurna. Ayat setelahnya itu ayat yang ke-29 ya. Alladzina amanu wa amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang tenang tadi apa Pak? Senantiasa beriman dan beramal saleh, berbuat kebaikan, ngaku beriman dan membuktikan dirinya dengan kebaikan. Tuba asal tadi dari kata thayyibun. Thayyibun kan artinya kebaikan. Nah, tuba itulah kebaikan. Wa husnu ma'ab. Husnu nanti apa? Kebaikan dan mereka kembali dalam keadaan yang baik. Kok kembali? Kembali maksudnya apa ya? Kita dulu pernah berada di mana? Kita dulu semua pernah berada di surga. Kita juga Nabi Adam. Nabi Adam pernah berada di surga. Maka kita nanti akan kembali lagi ke surga. Nah,
maksudnya wa husnul ma'ab. Kita akan dikembalikan lagi di tempat yang baik. Maksudnya kan itu. Dulu Nabi Adam, nenek moyang kita, mbak kita Nabi Adam pernah berada di surga. Kenapa kalau disebutkan kita kok akan dikembalikan lagi? Nah ini tadi. Dulu Nabi Adam berada di surga, Siti Hawa berada di surga, maka kita sebagai turunannya nanti apa? Dikembalikan lagi ya, di tempat yang baik, yaitu di dalam surga. Itulah ya, dua ayat dari sebelumnya itu yang kita bahas. Jadi ketenangan hati tentunya disebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan memahami dua ayat ini kita amalkan zikrullah, ingat kepada Allah terus dalam keadaan apapun kita ingat kepada Allah. Dan Allah tadi jauh daripada sifat yang kurang. Insyaallah kita jauh daripada ketakutan, jauh daripada kegelisahan, alias kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan ini yang kita bisa sampaikan. Kekurangan mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu